Semester 1 pelajarannya apa aja nih Kak? Bisa jelaskan? Itu kita kayak belajar anatomi, fisiologi, pokoknya topiknya seru-seru gitu. Iya, pokoknya tetap kayak masih dasar-dasar tentang kayak fisiologi tubuh manusia gitu, fungsinya, anatomi. Pertanyaan selanjutnya apa Kak? Iya, jadi di sini dari @Shifa Azaidah, pertanyaannya itu, Kak, kalau di keperawatan itu kayak yang di FTV gitu nggak sih? Gimana nih Kak zamannya? Aduh, gimana ya? Kayaknya itu tuh jauh dari Realita. Iya. Ekspektasi ya. Ekspektasi dong Kak. Jauh banget, apalagi kalau yang kayak FTV azab-azab gitu. Aduh, itu tuh kalau ada yang NJP gitu, itu jauh banget deh kayaknya Kak. Itu jauh banget dari yang ada di FTV. Karena di kuliah keperawatan ini bahkan aku juga sama nggak kepikiran gitu. Buat yang kayak nanti tiba-tiba ketemu cowok ganteng terus gini, aduh kan enggak. Iya sayang. Kayaknya Aduh, nggak nggak usah kepikiran. kayak gitu deh kayaknya ya. Pokoknya nanti kalau misal kalian udah masuk kuliah keperawatan nih, yang kalian lihat di FTV, yang kalian lihat di drakor, itu tuh beneran beda banget, beda banget. Dan nanti pas kalian tuh pasti bakal tahu pokoknya cara RJP, cara pemasangan oksigenat kayak gimana gitu. Kalau misalnya ada FTV nih atau drakor-drakor kayak gitu, itu tuh salah besar dan emang beda jauh banget gitu kan. Apalagi yang kan ada tuh ya yang pakai listrik. Nah, kalian tahu kan itu. Gini. Nah, terus tuh Gosok. ya. Jadi Lanjut lagi deh Kak ke pertanyaan selanjutnya. apa nih? Ini ya. Iya. Oke. Dari IDLYNP 01. Aduh, bacanya gimana ya? Ya. ribet juga. Assalamualaikum Kak di UIN. Apaan Islamnya kayak banyak banget gitu nggak sih Kak? Iya, jadi kalau di keperawatan itu kan kita juga belajar tentang keagamaan. Namanya UIN ya, Islam, cumanya nggak banyak-banyak banget sih hafalannya, cuma nanti akan ada pelajaran tuh namanya keperawatan Islami yang dimana kita itu bakal menjadi perawat yang beda dari yang lain. Bagaimana kalian tambahannya? Tambahannya mungkin kayak kan kita juga sebagai orang Islam pasti haruslah belajar Islam ya kayak pastinya kayak gitu. Terus apa lagi? Terus juga nanti kita jadi bisa menangani pasien-pasien itu nggak cuma pakai yang kayak biasa gitu, yang orang kayak biasa perawat-perawat lain, tapi di sini kita bisa untuk mengedukasi pasiennya dengan bisa untuk berzikir. Betul. Terus juga gimana suasana hati itu lebih tenang kayak gitu. Ya. Mantap. Tuh, mantap banget deh Kak. Nih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Rani dari akun namanya Euro.xi. Aduh siapa tuh? Kak, gitu katanya. Ade mau nanya dong Kak. Iya, Ade. Aduh, tua banget ya. Ada rencana buat ngajuin petisi ke rektor tentang logbook tidak Kak? Banyak sekali pertanyaannya. Jadi kalau kita misalkan belajar di keperawatan UIN Jakarta nih ya khususnya, jadi ada yang namanya logbook. Jadi ada salah satu metode pembelajaran yang namanya diskusi kelompok. Itu biasanya dalam 1 minggu itu 2 kali. Nah nanti diskusi kelompok itu ada dalam 2 hari. Hari pertama itu namanya DK1, itu jadi menghimpun pertanyaan-pertanyaan dari kasus pemicu yang udah dikasihin gitu. Terus nanti jawaban-jawabannya itu kita tulis di logbook. Jadi intinya di diskusi kelompok itu kita dapat kasus pemicu dan kita harus menyelesaikan kasus tersebut. Nah, jadi kayak gini contoh dari logbooknya. Buku logbook tuh kayak gini Kak. Bisa dilihat nih isinya. Nih jawaban-jawaban, ya pokoknya banyak banget deh isinya. Terus kita juga dilatih buat bikin peta konsep sendiri dari materi-materi yang udah kita cari, bikin peta konsep sendiri.
peta konsep. Iya. Peta konsep. Lanjut. Nah, terus di dalamnya juga kita menentukan asuhan keperawatan apa aja gitu yang cocok buat pasien di kasus tersebut gitu. Betul. Nah, acuannya dari mana, Kak? Acuannya dari dari 2 buku ini. Sebenarnya sih ada 3. Yang satu ini adalah buku standar diagnosis keperawatan Indonesia. Jadi dari asuhan keperawatan itu kita kan harus mengangkat diagnosis nih. Nah, diagnosisnya itu diambil dari standar diagnosis keperawatan Indonesia. Jadi kita di Indonesia di keperawatan di Indonesia ini udah punya standarnya sendiri gitu. Jadi diusahakan untuk lebih banyak mengambil di sini, tidak mengambil dari standar dari luar negeri lagi gitu. Ini juga ada tentang standar intervensi keperawatan Indonesia. Jadi kalau diagnosisnya diambilnya dari sini, intervensinya diambil dari sini. Nah, betul banget. Sebenarnya ada satu lagi ya, Kak. Yang satu lagi namanya standar luaran Ya, standar luaran keperawatan Indonesia atau disingkat SLKI. Isinya itu tentang kayak misalkan maksudnya luaran tuh kayak dari intervensi ini misalkan kita mengintervensi pasien, kita ingin tujuannya. Ya tujuannya tuh pasien itu hasilnya seperti apa gitu, maksudnya luaran kayak gitu. Iya, gitu deh. Nah tadi coba pertanyaannya Kak, ada rencana nggak buat ngajuin petisi ke rektor? Kayaknya rektor juga nggak tahu ya perawat bikin logbook ya. Karena dipikir-pikir juga itu berguna banget juga nggak sih? Iya. Ya, walaupun Bikin kantong mata tambah tebel. Karena emang rentang waktu untuk ngisi logbooknya itu emang sedikit gitu kan, jadi ya Tapi kok udah biasa mah. malah temanku tuh ya ada yang berapa belas lembar dalam satu hari. Iya, pokoknya ada juga yang cuma pokoknya 3 lembar menyesuaikan dalam deh. 1 hari. Aduh, sindir dong. Oh gitu ya. next Lanjut, next. Jadinya nggak ada niatan buat nulis petisi bikin petisi maksudnya. Mungkin ini yang punya akunnya yang mau ya. Iya, boleh. Next. Selanjutnya dari siapa ya? Oke. @dindapras. Dindaptras. Dinda Putri Iya. apa gitu lah. Jadi pertanyaannya, Kak, aku mau nanya, kira-kira jajanan yang paling enak di sekitaran Fakultas Ilmu Kesehatan itu apa ya, Kak? Dan rekomendasi banget dari kakak-kakak itu apa aja, katanya gitu. Siapa aku dulu nih, Kak? Oke. Kalau aku suka banget sama leker samping fakultas kita. Aduh, itu tuh enak banget. Rasanya apa aja? Lumer. Terus ada tiramisu. Ada tiramisunya itu lumer banget. Harganya gimana tuh, Kak? Murmur banget. Berapa, Kak? Goceng juga udah dapet. Goceng itu pisang, Iya. coklat, keju itu enak banget. Enak banget deh Kan pokoknya. baik. Bakso Iya. aci itu enak banget, guys. Iya, mantep banget 10.000 itu pokoknya kalian bisa, pedesnya tuh bener-bener beda. Terus pokoknya banyak. iya banyak. Terus Terus banyak banget. juga pokoknya enak banget deh, bakso acinya enak. Harus cobain lah. Ya, oke guys, jadi kali ini aku udah ada di depan Abang Bacil yang kalian tanya rekomen jajanan enak dan murah di anak-anak PSK UIN tuh ini nih. Ya, kita coba. Nah, oke, selain Bacil nih sebagai makanan, kita pasti butuh minuman. Apa nih yang enak ya? Aku dapet nih, enak banget guys. Langsung kita coba. Pokoknya. Iya, pokoknya. Semua itu tuh dari kita. Iya benar. Dadah. Lanjut, Kak. Ya, jadi pertanyaan itu dari @Syifa Zaida. Kak, kalau kuliah di keperawatan bisa tidur lebih awal atau enggak? Kalau menurut gua sendiri sih bisa. Yang penting kalian itu bisa ngatur waktunya. Karena setiap tugas juga pasti ada selang waktunya. Di selang waktu itu kalian bisa ngerjain tugas. Dan di malamnya kalian bisa istirahat. Just do it! Kalau menurut Dinda gimana? Kalau menurut aku juga sebenarnya bisa, tapi yang penting itu kita bisa manajemen waktu dengan baik, gimana kita memporsi waktunya itu dengan baik. Ketika kita misalkan ada rapat ataupun apa, sebenarnya kita bisa untuk tidur lebih awal dan jangan berkata kalau misalnya kuliah keperawatan ini tuh bener-bener ekstrim banget, karena itu tuh yang penting tuh sebenarnya manajemen dari kita sendiri.
Jadi intinya manajemen waktunya harus benar-benar. Yaps, gitu. Lanjut Kak. Ya, selanjutnya ada dari Mutiaram _ Nah, di sini kakak Dede mau tanya, Dede. kalau libur di PSIK sama kan kayak prodi lain bisa lama gitu? Ya, kalau dari PSIK itu sebenarnya libur kita itu kadang tentu kadang enggak kan. Nah, dan kalau misalnya udah masuk dunia keperawatan tuh nanti kalian bakal paham kayak gimana. Dan kalau menurut aku sendiri, prinsip dari keperawatan itu adalah libur paling akhir, masuk paling awal. Nah, benar banget itu. Karena kan kita juga biasanya di akhir ada biasanya klinik ataupun OSI atau tugas-tugas lain. Jadi kita biasanya terpotong sedikit waktu liburnya. Bener gak kakak? Iya, benar banget. Nanti pasti kalau teman-teman juga bakal ngerasain gimana serunya klinik, OSCE, terus UAS yang memang diundur-undur. A few moments later. Pokoknya keren banget. Udah kan? Ada dari @alfifaturiski. Kak, kalau ilmu keperawatan sama perawat itu bedanya apa? Apa ya jawabannya? Nah, jadi kalau ilmu keperawatan itu adalah ilmunya. Jadi kita pertama mempelajari ilmu keperawatan yang terlebih dahulu, terus nanti kita akan menjadi perawat. Jadi perawat itu adalah profesinya gitu. Hasil dari pembelajaran. Guys, lanjut. Aku yang nanya, aku yang bacain. Yang mana nih? Mau nanya, admin semester berapa dan kapan OSCE nih Min? Dari @ikhlazul_ridho. Aku semester 2 dan OSCE-nya udah kemarin. Berapa dan kapan OSCE-nya nih Min? Nah, kalau aku OSCE-nya ya udah lama juga. Semester berapa ya? Aku semester 6. Tapi aku di semester 2 kan? Sama dari @smbagas028. Mau tanya dong, kalau benang untuk menjahit luka itu dibuatnya dari serat apa ya? Nah, jadi di sini tuh ada ukuran dan jenis benangnya itu tergantung sama jaringan yang mau dijahit gitu. Nah, jadi bahan benang itu biasanya itu dipakai bahan benang yang biasanya itu bisa diserap gitu. Kalau misalnya lukanya udah kering itu nggak perlu dicabut lagi benangnya, jadi dia langsung diserap sama tubuh. Nah, itu ada bahan-bahannya itu ada dari good. Jadi ini bacanya good ya. Good itu tuh dari usus. Terus juga ada dari polidioksanon. Terus kalau polidioksanon itu dia benang sintesis. Sintesis. Juga ada dari poliglycapron. Terus ada polyglatin. Mungkin nih bahasanya yang apa namanya? Yang susah di itu ya. Tapi teman-teman nanti bisa baca dan kalian juga bakalan dapat materinya ketika kalian masuk ke keperawatan UIN. Jadi ya terima kasih. Terus selain yang bisa diserap, ternyata juga ada nih bahan benang yang nggak bisa diserap. Contohnya dari nilon, ada dari sutra, ada dari polyester. Nah gitu. Next, ada enggak? Apa nih? UIN Community. Jadi kita kakak adekan nih. Menurut kamu gimana? Jadi maunya apa? Iya sayang. Terus ini aku tanya ya, aku bacain. Ini nih dari IM Rosayoan @IEM Rosayoan. Apa bacanya? Nah, Kak nanya dong, kenapa keperawatan itu dinamai keperawatan sih? Boom, bam, bam. Karena tugas kita adalah merawat. Karena kita belajar tentang caring ke pasien gitu, kita
kita bukan pelajari tentang curing gitu. Kalau curing berarti sebelah. Tukang sebelah. Tugasnya sebelah